Orang kerasa betul nih ya, Bang Badri kedatangan tahun berapa sih kira-kira nih? Saya masih muda ya. Masih muda, Iya. gila tapi mukanya kayaknya orang muda dah. Iya nggak benar nggak Bang Yandito? Iya, Agung aja yang 97. Masya Allah nih. Saya coba gitu. Artinya nanti kalian ketika lulus markas kan menjadi duta-duta markas nih. Safir. Iya. Ya. Safir markas gitu kan. Paling enggak mah nanti. Sebelum kita berlanjut kepada bintang tamu, jangan lupa ya teman-teman, diapain dulu? Bang? Subscribe. Ya, Terus habis di subscribe diapain Bang? di komen, Terus? like, like, Oke, like. dan share. Jangan lupa ya. Ya, di sini nih di bawah, Di bawah, di bawah. Tahu nggak, di bawah di atas. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial banget ini, kakaknya Markas Susuludin yang bentar lagi pengen pulang, pengen alatul Bang, bukan wafat Bang. Pulang, Bang. hati-hati. Hati-hati Bang. Pulang. Sebelumnya kita doain dulu guys, biar selamat sampai tujuan, Amin. biar ilmunya bermanfaat Amin. dan berguna bagi nusa dan bangsa, terutama buat keluarganya. Amin. Langsung aja nih Bang, kita kenalin aja Bang. Assalamualaikum Bang Badri. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Ente berdua bagaimana? Alhamdulillah Bang, sehat banget ini. Sehat banget, tapi udah Ente itu udah 2 tahun. justru itu karena udah masang udah lama. Mau apa lagi kita di sini gitu. Iya. Cuman karena Markas sudah udah kayak keluarga sendiri. Iya. Jadi semakin nyaman, semakin betah. Iya. Tapi betahnya beda karena ada dia. Ya, dia aja siapa Bang? Ada. Bang Badri ngomong-ngomong, kayaknya udah orang kerasa betul nih ya Bang Badri kedatangan tahun berapa sih kira-kira nih? Saya masih muda ya. Masih muda, Iya. gila tapi mukanya kayaknya orang muda dah. Iya nggak benar nggak Bang Yandito? Iya, Agung aja yang 97. Itu mukanya ya masih tadi mana tuh yang bedak MS Glow. MS. Kayaknya Ya. kalau pakai itu kinclong ya Bang. Udah kayak 2003. Iya. Jadi abang gimana kedatangan tahun berapa sih Bang sebenarnya Bang? Saya datang 2015. 2015. 2015 6 September 2015 waktu itu. Oke. Saya datang pakai pesawat Egypt Air, terus transit di Thailand 1 jam, langsung berangkat ke sini ke Kairo. Iya. Terus saya masih inget nih suasana waktu saya dari berangkat nih yang masih pelangap-pelongo gitu naik pesawat ya, Sekarang juga bingung. masih sebenarnya. Ketahu. Saya lagi pikiran aja nih pulang gimana caranya nggak paham bandara. Baru paham bandara bebas Bang nyasar. Enggak lah, mudah-mudahan aman, mudah-mudahan. Amin amin. Ya. Rencananya ke depan nih Bang, setelah sampean pulang di Indonesia, Iya. itu mau melanjutkan S2 atau melanjutkan S pernikahan? Ini kalau pulang nanti rencana yang pasti ya belajar dimanapun itu sekarang menjadi kemestian ya, kapanpun juga itu pasti jadi kemestian. Jadi ya mudah-mudahan nanti kepulangan saya ke tanah air juga tidak menghentikan belajar saya juga nanti di rumah kan gitu. Artinya nanti Jadi saya sedih nih Bang, Jadi sedih sedih, Bang. Bang. Aduh, Jangan. gimana nih kenangan kita nih ya. Aduh. Tersentuh hati saya Bang. sentuh. Pegang dong. Ya. Jadi biar bagaimanapun belajar tetap berjalan dan ya saya berharap doa juga dari teman-teman semua Ya, Rob. supaya apa yang saya niatkan gitu, apa yang saya planningkan nanti ke depan bisa sesuai dengan rencana dan rencana yang saya rencanakan itu pula sesuai dengan takdir yang Allah berikan Amin. pada saya, Doain ya gitu kan. teman-teman ya. Doain, Doain, doain. dengan- Semoga abang kita yang satu yang paling friendly ini Ya, makin sukses. makin sukses. Makin famous apa terkenal ya? Iya, Terkenal. famous. Ya, terkenal. Nasi uduknya juga cabangnya Nasi- sampai sampai Papua. Oke. Pengalaman di Mesir tuh gimana, Bang? Apa pengalaman di Mesir? Iya, Pengalaman apa nih? Ya mungkin pernah dicolong Ini, sama Bang. Harumi atau gimana gitu. Ya saya hidup 5 tahun, hampir 6 tahun ya, 5 tahun setengah. Kalau dihitungan dari 6 September 2015 sampai bulan ini, itu hitung sendiri saya berapa tahun di Mesir gitu, khususnya di Kairo. Ya. Mukanya ini Bang ya, baby facial tapi tambahnya kolonial Bang ya. Gila.
Pakai bedak bayi bang. Gampang sekarang mah tinggal install face up kelar semua. Glowing. Itu Iya. nggak usah pakai ini bang apa? Skincare. Nggak usah. Gila. Nggak usah. Nggak usah. Skincare tuh bagi orang-orang yang nggak percaya. Iya. Percaya bahwa dia itu ganteng. Tapi saya yakin bang, sampai itu ya standar lah. 75. Bang, Iya. jadi gini bang. Terus tuh abang tuh dari 2015 ini tuh pernah nggak sih nemuin lika-liku belajar di sini apa pernah mulu? Gua nih susah banget belajar. Gua nih mau ngapain sih gua di sini? Apa gue ikut gini? Apa gue ikut gini? Karena tuh bang ya, seiring perkembangan dengan zaman ke zaman kan beda tuh. Dari perjalanan abang sendiri tuh melewati sampai ke zaman itu tuh gimana nih bang caranya? Pengalaman saya ya. Iya. Saya ini kalau sama penasaran itu tinggi banget gitu. Nah makanya di 5 tahun saya hidup di Mesir ini, ya hidup saya mungkin dikelilingi sama masuk macem-macem gitu ya, karena emang penasaran ya, penasaran. Dan kalau kata guru saya itu, kita di sini itu selain belajar juga hidup. Jadi selain belajar secara formal kita di kampus atau di talaki-talaki, secara tidak formal juga kita belajar bagaimana kita bisa hidup ya. Makanya saya masuk lingkaran, macam-macam lingkaran itu. Misalkan tahun pertama saya masuk waktu saya masih DL itu, saya ikut kajian di beberapa tempat lah ya. Kajian di beberapa tempat. Terus saya rasa kajian itu sudah tidak dikatakan matang ya, hanya bosen gitu ya. Bosan. Udah kayak ninggalin dia. Bosen. Bosenan ya Ustaz. Bosenan, penasarannya tinggi, bosenannya juga cepet. Bahaya bang Dito. Bahaya, bahaya. Yang begini Bang Dito, repot. bahaya banget ini, bahaya Kalau banget. dikiasin ke yang lain bahaya. Buset bahaya bang Dito. Buset. Ya, Baru 2 bulan ditinggal. Buset sakit itu lagi sayang-sayangnya. ya enggak. Kalau soal itu setia. Saya boleh Soal lah. itu setia. Setia. Setiap tikungan ada. Setia. Nah terus gimana tuh bang habis itu bang? Ya akhirnya saya bosen. Akhirnya waktu itu setelah saya aktif di kajian itu cukup kira-kira 1,5 tahun hampir 2 tahun. Akhirnya ada Mas Apip kan. Mas Apip ngajakin kita buat markas gitu. Oh berarti itu kehidupan awal abang masuk markas ya? Itu mulai saya masuk ke fase selanjutnya. Yang awalnya tuh fase apa ya? Fase penasaran, masih anak baru yang masih nyari arah. Masih orang Danta di sini mau ngapain be bang ya? Iya. Terus setelah itu saya digiring sama Mas Apip. Iya. Dari pencetus ya, sampai pencetus markas Usuludin. Kalau pencetus entah bisa dikatakan bagaimana ya. Yang pasti waktu itu saya diajak Mas Apip, terus sama Bang Anwar, terus ada Bang Lutfi. Sekarang di Turki Bang Oh, Lutfi. Masya Allah banget ya, ternyata alumni markas Usuludin ya udah pada keren-keren juga. Cetar membahana kayaknya. Iya. Nah, itu jadi kita kayaknya orang kalah nih, kayaknya nih bakalan ini Bang Badri nih bakal lebih wow. Amin. Secara dilihat dari akademisnya, Buset. nilainya tuh nggak pernah Buset, pusing. gila. Pokoknya panutan beliau itu. Iya. Sebenarnya nih Bang, kita nih insecure, kita nge-podcastin Bang Badri Iya. di sini gitu. Secara keilmuan kita tuh ya tetek bengek lah bahasanya. Kita masih cetek gitu ya. Iya. Mau nanya nih bang, Apa? menurut sampean Mas Sisin ideal tuh kayak gimana sih? Masih ideal ya. Masih ideal. Iya. Yang rajin ibadah kah, sering ke masjid kah? Masih Atau ideal. sering gosip sendal gitu misalnya? Gimana nih? Masih ideal versi saya. Iya, versi Bang Badri. Masih ideal tuh versi saya bagaimana ya? Kalau saya berpandangan tentang Masisir, artinya kalau Masisir kan kita berbicara tentang kompleksitas kehidupan yang ada di Masisir nih ya. Oke. Dari mulai apa? Pembelajar, ya ini kerjanya apa? Mahasiswa tulen lah, kerjanya Mahasiswa tulen. kuliah aja. Kalau dicampur apa-apa itu berarti ya. Ya. Itu mahasiswa aja tuh kerjanya kampus dan kampus mukoror, statusnya pun mukoror, gitu kan. Jadi status ini Iya. cinta hilang gitu Statusnya ya. mukoror. Nah, ada juga mahasiswa yang talakers. Nah, mahasiswa talakers artinya dia di samping ke kampus sebagai kewajibannya, tapi dia kecenderungannya itu lebih ke arah pengajian-pengajian masyayikh yang ada di sekitaran kampus kita ataupun tempat lain. Itu apa namanya, bagian kedua lah. Terus yang ketiga juga ada yang tukang kajian kan. Tukang kajian itu dinamika kehidupan mahasiswa itu kan kayak gitu. Ya, tukang kajian kerjanya kajian, mengkaji, mengkritisi gitu kan, diskusi macam-macam. Ada juga yang apa lagi?
seniman, seniman tuh. Makanya kita dengar apa tuh namanya? Rumah Akar Budaya. Oh iya, Rumah Budaya. Terus macam-macam ya seni-seni itulah, makanya kita juga kalau ada pentas seni pun nggak kalah sebenarnya kalau diadu. Terus ada juga yang terakhir nih pebisnis. Nah, ini lagi booming juga kita pebisnis nih. Bagasi. Iya, iya. Emang lagi Iya. ditutupin. Nah, Bentar bang. kira-kira dari 5 pola ya corak masisir itu yang tadi saya sebutkan, mana yang disebut dengan ideal? Bagasi lah bang. Nggak hidup. Ya, apakah bagasi misalkan yang jualan, pebisnis atau kain talakas dan lain sebagainya. Saya rasa yang ideal itu adalah tidak mesti menggabungkan semuanya, hanya dia ini bisa fokus pada apa yang ia inginkan gitu. Soalnya saya merasakan bagaimana saya masuk di lingkaran yang banyak itu dan akhirnya saya tidak menemukan apa yang ingin saya capai gitu. Karena apa? Karena di sini saya penasaran, akhirnya saya pindah ke lingkaran yang lain gitu. Di lingkaran yang lain akhirnya saya juga tidak menemukan gitu. Akhirnya saya pindah ke tempat lain sampai akhirnya di fase terakhir saya masuk ke ranah bisnis itu, saya belum dapat juga zauk di mana. Nah, akhirnya saya bersimpulan bahwa masisir yang ideal itu versi saya itu masisir yang ada di poin 1, 2 dan 3. Wah, Ya. kayaknya susah banget ya bang. Poin 1, 2 dan 3 itu apa? Kuliahnya rajin, Talakas. talakinya jalan, kajiannya mantep. Ya, kajian apa dalam artian nulisnya juga hebat. Saya nggak masuk. Ya. Jauh banget ini. Soalnya lalu kenapa 4 dan 5 itu enggak? Karena 4 dan 5 itu enggak bisa menjadi karakter kita di sini gitu. Iya. Bang, di dulu Aqua nih, sponsor nih. Ini pakai bahasa Arab ya, Aqua ya. Nih. Supaya kayak dari komputer coy. Tuh. Habis ini kita main catur. Pak Dadang dia kipas kalah. Nah, terus tuh bang, habis itu bang. Nah, ya itulah menurut saya versi saya mahasiswa ideal itu di 3 poin itu. Tapi bukan berarti orang yang pebisnis itu bukan berarti tidak ideal ya. Yang pebisnis pun saya pun acungi jempol mereka yang bisa survive kuliah tanpa kiriman tapi juga bisa menghasilkan uang gitu. Secara ekonomi dia bisa mandiri gitu. Nah, tinggal bisnisnya ini apakah searah dengan identitas dia atau tidak, ini yang menjadi pertanyaan. Nah, makanya nanti sebisa mungkin ketika memang kita ada tuntutan ekonomi, ya artinya kita diberikan jalan untuk akhirnya mengambil arah untuk berbisnis. Nah, arahnya ini apakah sesuai dengan tujuan kita sebagai mahasiswa, identitas kita sebagai mahasiswa, sebagai mahasisir gitulah, atau tidak, ini yang menjadi pertanyaan. Makanya sebisa mungkin kita kaitkanlah bagaimana caranya nih identitas kita sebagai mahasisir ini tidak hilang, tetapi bisnis kita pun masih jalan. Nah, ini bisa dicontoh lewat apa? Lewat senior-senior kita dulu. Mereka ini rajin nerjemah, ya, rajin bikin buku. Masya Allah. Masuknya ke situ kita bang. Ya, semoga tahun ke depan lah kita ya. Doain lah bang. Ya. Supaya kayak keren, supaya kayak antum. Begitulah, ya. Tapi ya yang lain-lain itu selama masih bisa membagi waktu tidak ada masalah ya. Cuma kita ingat kalau prinsip saya itu begini ya. Identitas kita ini, kalau saya pengen pakai premis apa saya nggak paham, lupa itu. Ayo gimana nih? Syakal berapa nih kalau Aduh, gue sakal begini. bang, udah pusing ini. Contohnya begini. Harokat aja masih puyeng. Begini contohnya, identitas itu amanah. Ya, Oke. amanah itu harus dijaga. Natijahnya apa? Identitas Identitas itu harus dijaga. Ya, kenapa dia dijaga? Karena dia amanah. Cuman bang, gini bang ya, yang kadang jadi permasalahannya nih bang nih, ketika kita ambil contoh gitu bang ya, yang abang kemarin di fase tahun kedua nih, masa-masanya kita ora dantanya nih di mari nih ya. Iya. Kita mau kemana, mau ini, sedangkan kan di sini banyak banget ya. Kita mau menjadi kiai, ayo kasarnya gitu ya. Iya. Kita mau jadi businessman, ayo. Kita mau jadi mahasiswa beneran, ayo gitu ya. Cuman di sini tuh kayaknya tuh faktor lingkungan sendiri tuh berpengaruh nggak sih bang tuh buat misalnya buat kita lah yang kadang kita masih bingung menentukan arah gitu bang. Kenapa saya mau masuk markas, diajak masuk markas sama Mas Apip? Oke.
Menarik nih. Itu Markas nih. karena apa? Karena di fase itu saya lagi galau-galaunya. Bisa galau juga bang. Oh, bisa. Iya. Oke. Bisa. Iya. Oke, kita beralih ke pembahasan Bentar, iya nih. pengalaman markas Iya, tadi udah seru bentar nih. Coba bang, Iya. gimana bisa galau itu bang ceritanya bang? Ayo, Ya itu fase dimana nggak diputusin kan, Bang? saya mulai gelisah gitu. Oke, Artinya kok saya gelisah. 1 tahun itu kok begini-gini aja gitu. Akhirnya ya Mas Apip, saya kenalan sama Mas Apip. Mas Apip ngasih peluang ngajak saya untuk masuk markas. Wah, kita dipaparin tuh visi misinya markas bagaimana. Wah, saya tertarik dong. Ini paling tidak bisa memberi ruang saya gitu. Ini paling tidak bisa memberi lingkungan baru untuk saya gitu. Meskipun kalau kita lihat coraknya itu seperti pondok pesantren ya, tetapi pondok pesantren ala mahasiswa itu kita nggak bisa bayangin, kita nggak bisa samakan dengan pondok pesantren ala santri. Ya, ala santri zaman-zaman SMA. Ya, beda. Ya, itu makanya lingkungan itu bisa begitu penting gitu. Artinya waktu saya merasa gelisah, saya dalam keadaan gelisah, arahnya mau kemana, saya menemukan tempat yang tepat gitu saat itu. Saya masuk markas Usuluddin, terus saya kenal sama Ustadz Ali Irham yang beliau itu udah jadi tokoh lah ya, tokoh mahasiswa yang keilmuannya sudah kita akui, bukan sudah kita akui, sudah diakui oleh masyarakat. Siapa kita mau udah jadi debu di sebelah beliau udah ya. Iya. Terus saya kenal sama dikenalkan dengan senior ada Ustadz Lingga dan lain sebagainya. Itu mungkin yang tidak bisa saya dapatkan ketika saya berada di lingkungan yang lain gitu. Artinya itu saya sangat bersyukur 2 tahun saya di markas itu memberi warna baru ya untuk kehidupan intelektual saya gitu. Khususnya yang saya nggak pernah kenal khoridah, tiba-tiba saya disuruh ngapal khoridah kan. Jadi lebih berakidah Iya, ya. saya itu nggak pernah ngapal itu sulam depannya gimana sulam? Alhamdulillahilladzi qad akhraja. Nata ijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli kullu hijabin min sahabil jahli. Hasabatu syumusul ma'rifah. Terus lanjutin bang. Wa muqaddaratiha munkashifah. Udah bang, di stop kita malu bang. Malu saya. Iya, Bang. Nggak enak. Kali dikira saya bener lagi satu, Bang. Iya. Itu saya nggak pernah tahu sulam. Iya, saya belajar di pondok mantik ya, cuma nggak tahu tuh sulam tuh bagaimana, disuruh ngapal bagaimana. Syarahnya bagaimana, saya kenal dengan senior-senior yang ngajarkan mantik. Ya, akhirnya apa yang saya dapatkan di kampus bisa kembali kita ulang di markas. Itu baru di satu materi di markas, di mantik. Ya. Sangat berpengaruh banget itu sangat berpengaruh. Kalau nggak berpengaruh saya udah lupa itu matan. Iya. Bang masih inget bang? Hal yang paling konyol selama di markas apa sih, Bang? Pasti ada dong kesan yang memalukan banget nih gitu. Apa ya? Yang pasti kompor gas misalnya meledos atau gimana gitu. Atau masak air sampai patinya gosong. Kalau yang berkesan mungkin kesan baik, ada kesan buruk. Yang konyol dulu dah. Ya kita ini kan hidup bermasyarakat ya. Artinya kita kumpul dalam berbagai macam kelompok kumpul dalam satu rumah. Ini pasti ya saya orang Betawi, terus ada orang Sunda, ada orang Jawa, macam-macam kumpul gitu, kan. ya. Akhirnya dari ngomongnya aja udah beda semua kan. Terus ya dari cara masaknya aja udah beda semua. Oh, ini nih. Ya. Ada yang masak air tuh nggak dimatiin sampai kebakaran, sampai rumahnya diputih semua, itu ada. Ya, katanya bikin es buah lupa pakai gula malah pakai garam, memang bener bang? Itu ada yang begitu. Ya. Kalau masak telur nggak bisa, Bang. Ya macam-macam lah ya. Itu jadi bumbu kehidupan kita gitu. Nanti bisa jadi ketika kita kumpul nanti di rumah atau di Indonesia itu dengan orang-orang yang sama, meskipun jabatan latar belakang mereka ini berbagai, cuma kalau kita udah kumpul ya pasti yang diceritain itu. Iya. Orang jauh ya. Tapi mengakui berarti pernah ada nih. Pernah. Bisa disebutkan nggak? Terus bang, ini bang ngomong-ngomong bang ya. Apa? Selagi kita ngomongin hal yang konyol yang selama tinggal di markas gitu, terus nih bang ada nggak sih bang gitu ini tuh berpengaruh banget sih bang, maksudnya ini bang kehidupan abang di markas tuh dan di duel luar tuh gimana, berpengaruh banget gitu buat kehidupan abang tuh selama abang tinggal di markas tuh? Asarnya tuh gede banget gitu buat abang pribadi buat menghadapi dunia yang keras banget gitu bang, dan kita nyampe Di luar kan asarnya ya, pengaruh. Iya. Pengaruh setelah saya masuk markas itu kan
saya masuk ke dunia lama saya gitu, berorganisasi lagi. Organisasi lagi saya di alma mater, dan ya ilmu-ilmu yang saya dapati di markas itu saya tuangkan di alma mater kan, dari mulai macam-macam, ada qiraat khusus, terus saya adopsi lah ya. Kenapa saya adopsi? Karena saya pandang itu bagus ya. Itu bagus untuk kita terapkan di luar gitu. Jadi nanti markas itu tidak hanya memberi manfaat pada orang yang di dalam saja, tapi juga memberi manfaat kepada Orang yang lain. di luar melalui manhaj yang dia punya gitu. Oke. Melalui manhaj yang dia punya. Oh, Akhirnya berarti ya markas. Markas Masya Allah nih. saya coba gitu. Artinya nanti kalian ketika lulus markas kan menjadi duta-duta markas nih. Safir. Ya. Ya. Waduh. Safir markas gitu kan. Paling enggak mah nanti apa namanya Jaket kita wiridan. markas nih bang, jaket markas nih. Nih promosi jaket markas harganya 400 le. Iya, terus gimana bang? Para pembina nggak dibikin. Dananya kurang ini Dananya bang, kurang. mepet Masya Iya. corona lah. Nah nanti ET kan pada keluar nanti, jadilah Safir buat markas. Iya. Kalau tidak bisa melalui apa namanya Jalur proses pembelajaran, artinya ada guru dan murid, paling tidak teman-teman bisa mempraktikkan lewat perilaku. Misalkan wirid subuh, Yes. jangan-jangan nih wirdul latif nih kalau hari aktif doang ya. Buset. Tahu apa? Iya. Jadi malu bang, parah banget ini. Iya, wirdul latif. Selama gitu nggak kan. di absen bang. Ya, wirdul latif itu mesti jalan ya. Ya, jalan terus berbahasa, itu kan pesan guru besar kita kan, Ustadz Ali itu selalu menekankan bahasa. Iya. Terus juga baca kitab, itu ngaruh juga baca kitab. Kita kan 3 nih poin kita nih. Pertama apa? Baca kitab, terus ya, fasih fasih berbahasa. terus yang kedua apa? Fasih berbahasa, yang ketiga bertasawuf kan. Ya. Berat. Ini kalau kita praktekin aja sebenarnya ini sudah kita akan masuk ke apa namanya? Kita Masih bakal ideal. masuk ke masih ideal sebenarnya versi Masih markas. ideal. Versi markas. Versi markas. Versi markas. Fahmut turos tuh, bayangin kalau kita bisa paham makosid, mawakif, terus masuk ke tobari, Kita kalau ambil anak listnya tuh tafsir, gampang, Bang. anak hadis mau baca apa tuh tadribur rawi macam-macam. Kalau paham kan enak banget. Jangan sampai nanti lulusan markas ya baca fa'il, alamat fa'il, apa namanya alamat marfu, itu apa? Dibaca nasab Kasroh, lagi. iya. Lo gimana? Siapa guru? Ja'rojulan atau ja'rojulin. Iya, itu mudah pilih. Buset, itu Iya. gue siapa? Oh nggak tidak saya. Kalau begitu saya merasa bersalah. Arah lah bang, insya Bang. Allah. Bang. Iya.